Indonesia, negara kepulauan yang memiliki ragam seni dan budaya yang telah turun-temurun diwariskan oleh para leluhur. Salah satunya adalah wayang. Wayang merupakan sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang pesat dan telah diakui dunia karena keunikan yang dimilikinya. Sama seperti batik, pada 7 November 2003, UNESCO juga telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Wayang lahir dari cendekian nenek moyang suku Jawa di masa silam. Pada masa itu, wayang dianggap sebagai alat yang dimainkan dalam ritual pemujaan roh nenek moyang dalam upacara-upacara adat Jawa. Oleh sebab itu, mulai dari pembuat wayang hingga dalang yang memainkan wayang tak bisa sembarang orang. Awal saya mengenal wayang mungkin karena dari kecil di lingkungan desa kami yang sekarang lebih dikenal dengan Kampung Wayang. Memang dari abad ke-17 kan wayang sudah masuk di desa ini. Jadi di lingkungan desa kami ini pusatnya sentra industri wayang turun-temurun hingga sekarang. Bahkan menurut para cerita sesepuh, saya termasuk keturunan yang ke-19 dari para pengrajin wayang yang domisilinya di desa ini. Jadi dari kecil memang karena lahirnya di wilayah seniman wayang, kemudian mungkin punya bakat juga tentang kesenian, jadi saling mendukung. Kalau saya belajarnya mungkin otodidak, selain memang ada dari turunan juga. Kemudian mungkin secara pendidikan mungkin ada juga. Kemudian selain itu banyak-banyak baca buku juga tentang buku pewayangan. Dan ya itu belajar dari banyak para pakar-pakar tentang wayang. Sejarah kenapa Desa Keposari akhirnya dinamakan Kampung Wayang. Konon memang wayang waktu itu digunakan untuk media menyebarkan agama untuk masyarakat di sini. Jadi mungkin dulu ada sejarahnya, ada hubungannya dengan Wali Songo atau Sunan Kalijogo yang masuk ke wilayah kami. Dan waktu itu memang wayang mungkin wujudnya masih belum seperti yang sekarang, yang mungkin bisa ditampilkan dalam kegiatan wayang show yang mungkin bisa dipegang dengan berbagai tokoh. Mulai 2011 kita mencoba merintis desa ini menjadi konsep wisata kampung wayang, yang di situ kita mencoba menjual prosesnya, dari proses workshop menata wayang, mewarnai atau menyungging wayang, lukis kaca wayang, kemudian wayang dimainkan dalam bentuk wayang show, bahkan akhirnya berkembang menjadi multiplier efek ke lingkungan masyarakat di sekitar ini. Kita kemas menjadi satu paket wisata, dan itu yang kita angkat tidak jauh juga tentang tema wayang juga, meskipun yang lain tetap sebagai pendukung ataupun kita ada stakeholder dari masing-masing sentra yang ada di Keposari. Bagi kami wayang ini kan di desa kami adalah warisan. Jadi ini bukanlah dianggap sebagai sambilan atau sebagai pekerjaan pokok, tapi ini warisan yang tidak bisa lepas dari kehidupan kami selaku warga desa Kampung Wayang. Kami selaku warga di sini, tidak cuma saya, otomatis tergerak untuk tetap melestarikan bahkan nguri-uri budaya peninggalan nenek moyang kami. Bahkan itu sebagai penopang kehidupan kami di desa ini juga. Peningkatan ekonomi warga di sini mayoritas adalah dari wayang. Setiap satu tokoh wayang itu membutuhkan kerjasama dari beberapa pelaku. Maksudnya beberapa pelaku itu kan dari wayang itu kan ada proses menata, menyungging atau mewarnai, kemudian pasang cempurit atau gapit, kemudian bedahi wajah. Bedahi wajah itu supaya misalnya Werkudara biar kelihatan dia gagah, keren, kelihatan sangar, itu kan ada pakarnya sendiri. Jadi setiap pelaku pengrajin wayang itu punya keahlian sendiri-sendiri. Jadi misalnya satu tokoh Werkudara itu ada proses yang tukang gambar atau desainnya, yang mungkin dia tahu pakemnya ini pakem Solo, Jogja, atau Banyumas, atau pakem yang lain, itu ada pakarnya sendiri. Kemudian nanti tukang mahat atau penatahnya itu sendiri, tukang nyungging atau mewarnai itu juga sendiri. Kemudian untuk tukang gapit atau pasang cempurit itu juga ada pengrajinnya sendiri. Dan itu satu tokoh biasanya sih, kalau misalnya Arjuna paling enggak 1 minggu dari proses sketsa desain pakemnya sampai finishing. Ada tipe yang pengerjaannya beda, orang kan beda pengerjaannya. Ada yang pengerjaannya itu yang bagus itu harganya ya beda, yang sedang ya juga beda, yang kasar juga beda. Jadi ada tataran tersendiri dari pengerjaan itu sendiri.
Untuk wayang itu sendiri bahan bakunya yang pertama tetap kulit, terutama kulit kerbau. Tapi kita juga selain kulit kerbau pakai kulit sapi, kulit kambing. Itu biasanya tinggal media yang di request untuk proses pengerjaan karyanya seperti apa. Misalnya maksudnya wayang kan ada untuk souvenir, untuk pakem dalang. Kalau dalang biasanya requestnya banyak pakai medianya kulit kerbau nggih. Tapi kalau yang souvenir mungkin bisa ke kambing, bisa ke kulit sapi. Untuk bahan yang lain mungkin satu paket alat bahan itu tata. Tata itu kan ada panduan, ada satu set alat tata, ada ganden. Kemudian untuk satu set alat pewarna untuk nyungging itu. Dari tata sungging itu ya cara kalau tata sungging itu membuat wayang. Kalau sungging itu pewarnaan. Jadi setelah wayang jadi baru proses pewarnaan yang dinamakan finishing. Finishingnya penyunggingan itu. Sanggar Astokenya itu kan sebenarnya lebih, kalau dilihat dari namanya Astokenya itu kan bahasa Jawa nggih. Asto itu kan tangan, kenya itu kan bisa perempuan, bisa putri. Jadi Astokenya itu kan hasil karya seorang perempuan. Karena memang ini kan yang ngelola saya sendiri. Apa tuh sebenarnya Sanggar Astokenya? Sanggar Astokenya itu kan sebenarnya sanggar yang bisa menampung semua kegiatan yang berbau seni. Jadi selain memang konsepnya adalah di dalamnya tentang wayang kulit, tapi wayang kulit itu kan bisa dikembangkan dalam bentuk kreasi dan inovasi yang banyak, yang luas. Dan di situ selain memang untuk berkegiatan proses membuat wayang dari dasar sampai finishing, saya juga berkegiatan untuk lingkungan di sekitar di sini. Jadi di sini juga tempat semacam rumah belajar. Jadi sebelum adanya pandemi untuk anak-anak remaja umum, biasanya kita tampung, ada beberapa keluhan dari masyarakat, biasanya saya melihat kebutuhan mereka apa. Jadi sanggar ini tidak cuma memaksa, tidak harus memaksa lingkungan bahwa harus ngikut ke saya, tapi kadang saya ngikutin lingkungan pinginnya seperti apa. Misalnya anak-anak remaja, orang tuanya ada yang ngeluh nih, Mbak bikinin nih kegiatan yang kira-kira bisa mengalihkan anak saya untuk berhenti sejenak aja ninggalin gadget. Atau mungkin motor-motoran yang nggak penting, meskipun sebenarnya pegang handphone itu sebenarnya manfaatnya juga luar biasa karena semua ilmu sekarang banyak dari HP nggih. Tapi kan efek negatifnya juga banyak. Jadi itu kan sebenarnya banyak keluhan orang tua yang nggak bisa mengendalikan anaknya. Bagaimana sih berkegiatan positif yang mungkin 1 minggu sekali, mungkin 1 jam atau 2 jam bisa berkegiatan positif yang lain yang berpengaruh dengan lingkungan di sini. Bahkan bisa mengenal bahwa ternyata desa kita ini sebenarnya desa yang sangat luar biasa dengan kekayaan yang adiluhung yang nggak dimiliki oleh wilayah lain. Dan itu supaya mereka lebih kenal, nggak mesti yang kenal cuma orang tuanya, saya atau pengelolanya, tapi anak-anak pun akan kenal desanya itu seperti apa. Kalau sekarang mungkin lebih ke hiburan, juga penyampaian tentang politik juga, tentang pengembangan apa ya sekarang. Bisa mengikuti perkembangan zaman juga sih, apalagi kalau misalnya masuk ke paket wisata itu biasanya kita juga menyesuaikan pengunjung yang datang. Misalnya kan ada yang kunjungannya itu usianya SMA atau SMP atau SD, kita juga penyampaian tentang pesan dan kesan yang ada di ada di cerita wayang itu harus disesuaikan usia juga. Jadi supaya mereka lebih paham untuk menangkapnya juga. Bahkan bahasa pun sekarang kalau dalang itu kan dituntut juga bahasa, nggak mesti kalau percakapan atau suluk atau tembang itu tetap Jawa nggih. Tapi kalau tamu biasanya di sini ada orang asing, ada memang anak-anak sekolah internasional itu nggak bisa bahasa Jawa. Kita biasanya dialognya wayang kadang tetap pakai bahasa Inggris, ada pakai bahasa Indonesia ada yang pakai bahasa Jawa. Jadi kita menyesuaikan tamu yang datang juga. Selain itu sebenarnya banyak sampai nggak hafal, terutama kalau misalnya tentang pengelolaan kampung wayang itu sendiri, dari mulai perintisan sampai Keposari dikenal di luar sana sebagai kampung wayang gitu. Meskipun sekarang mau ada tamu atau enggak, ternyata di luar sana banyak yang tahu tentang kampung wayang. Itu terutama untuk kompetisi-kompetisi pengelolaan dari wisata kampung wayang itu sendiri oleh masyarakat, tentang manajemennya, tentang apresiasinya, tentang jambore tingkat Jawa Tengah, tentang lomba desain batik juga, itu sempat semuanya mendapat juara pertama waktu dulu. Jadi dari mulai tahun 2012 atau 13 sampai masuk ke 2018 sampai pandemi itu kemarin banyak kompetisi yang saya ikuti, dan alhamdulillah ternyata
banyak meraih penghargaan. Bareng-bareng kan untuk manajemennya Kampung Wayang itu kan dikelola namanya Pokdarwis. Pokdarwis itu kan kelompok sadar wisata atau kelompok relawan lah, tapi di dalamnya memang mayoritas seniman. Maksudnya seniman ada seniman wayangnya, ada dalangnya, ada wiyogonya, ada seniman atraksinya. Nah di situ udah terbagi dari masing-masing struktur organisasi, ada ketua, sekretaris, bendahara, ada namanya seksi guide, ada seksi kuliner, ada seksi homestay, ada trainer, ada transportasi, dan masih banyak yang lain. Dan di situ biasanya kalau misalnya ada tamu ya mereka sudah ngupload di bagian masing-masing tugasnya apa saja. Tentang wayang, supaya memang wayang ini bisa terus dilestarikan, terus diuri-uri. Bahkan kalau bisa memang wayang ini kan bisa bisa dihargai, bahwa ternyata wayang ini adalah warisan nenek moyang kita, warisan Indonesia, bukan cuma warisan warga desa Kepusari atau warga desa Kampung Wayang. Yang itu sebenarnya jangan sampai wayang itu punah, bahkan nanti pada waktunya cuma cerita saja bahwa ternyata wayang itu konon pernah ngehit loh di desa wayang di bagian wilayah Jawa, di bagian Indonesia. Bahkan konon wayang ini bisa dinikmati oleh semua kalangan, jangan sampai. Jadi kalau bisa memang generasi muda bisa memahami tentang keberadaan wayang dari proses membuat sampai finishing, sampai wayang bisa dihargai. Kenapa wayang juga bisa diakui dunia, itu ada apa dengan wayang. Itu kalau bisa memang generasi penerus itu bisa memahami secara utuh. Bahkan kalau bisa wayang ini memang bisa mengangkat terus perekonomian masyarakat secara luas.